Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Sukses. Baik teman-temanku, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan, karena banyak dari teman-temanku semuanya yang mungkin bertanya, kok bisa petani karet itu berpenghasilan 6 juta sampai 7 juta per bulannya, padahal yang dikelola kebun karetnya itu hanya sekitar 700 batang saja ya pohon karetnya itu. Lah ini kok bisa dapat penghasilan besar itu dari mana? Baik teman-temanku semuanya, bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk terus dukung channel ini sehingga bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Oke teman-temanku semuanya, kita akan baik teman-temanku semuanya, saya akan bahas sedikit kenapa kok petani karet bisa berpenghasilan besar padahal hanya memiliki 700 batang pohon karet. Apakah ada resepnya atau tipsnya kok bisa berpenghasilan yang lumayan tinggi gitu. Baik teman-temanku semuanya, pengalaman pribadi saya sendiri, saya sebagai seorang petani karet yang selalu aktivitas di kebun karet. Jadi kali ini alhamdulillah saya mulai panen kembali, yaitu di tempat yang berbeda. Kemarin di video yang sebelumnya saya panen di tempat yang satunya, itu yang saya kelola itu sekitar ada 300 batang. Kemudian yang di sini itu ada sekitar 400 batang. Dan untuk hasil per minggunya dalam penyadapan atau penorehan karet, jadi hasil panen itu saya bisa mendapatkan sekitar 130 kilo sampai 140 kilo per minggunya. Dan kalau dihitung-hitung dengan harga yang sekarang, mungkin harganya 8.000 ataupun 9.000, kira-kira saya bisa mendapatkan 1.100.000 ya, kurang lebih 1.100.000, dan itu cukup lumayan. Dan itu saya kelola setiap hari dan kemudian saya panen setiap minggunya. Jadi dalam satu bulannya saya bisa panen 3-4 kali. Nah kemudian di lain waktu, saya tidak hanya sebagai profesinya sebagai petani karet, tetapi saya juga sebagai seorang pedagang. Nanti teman-teman bisa melihat di video ini ya. Jadi saya ini seorang pedagang, yaitu jualannya somai ya, bermacam-macam. Kadang jualan mainan, kemudian goreng-gorengan seperti bakso goreng, sosis, nugget, kulit ikan. Kemudian saya jualan kadang roti, bakpao, donat, dan macam-macam lah gitu. Jadi saya jualannya itu di sekolah, dan waktu saya jualan itu sekitar jam 9 atau setengah 10 sampai jam 11 siang saya sudah pulang. Dan untuk hasil penjualan saya itu bisa mendapatkan hasil bersih sekitar 100 sampai 150.000 per harinya. Jadi untuk hasil dagangan itu cukup lumayan ya. Jadi cukup lumayan, karena namanya kita berdagang, walaupun untungnya kecil, untungnya mungkin per bijinya Rp500, tetapi kalau dikalikan banyak maka untungnya akan besar. Nah kemudian bagaimana saya membagi waktu, kok bisa beraktivitas di kebun karet dan juga bisa aktivitas jualan di sekolahan. Teman-teman, setiap malam saya sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk berjualan besok, seperti membuat es lilin ataupun adonan-adonan yang bisa dipakai untuk jualan besok pagi.
Kemudian setelah itu biasanya sekitar jam 4 itu saya sudah bangun dan sudah sebagian sudah dipersiapkan. Jadi nanti ketika saya sudah pulang dari kebun, jadi bisa langsung berangkat aktivitas. Dan untuk di kebun karetnya, saya biasanya itu berangkatnya habis subuh atau sekitar setengah 6. Kemudian selesai tidak selesai, pokoknya jam 8 itu saya harus sudah pulang. Jadi sekitar jam setengah 9 saya sudah di rumah, sudah mandi, sudah bersih-bersih. Kemudian saya tinggal berangkat jualan. Nah, ketika sudah selesai jualan, di sekitar jam 11 saya kembali lagi ke kebun. Jadi meneruskan aktivitas yang belum selesai ataupun mencari aktivitas lain, mungkin seperti terbas, mungkin seperti mencari kayu bakar. Nah, sekitar jam 2 ataupun jam 3 itu saya sudah pulang ke rumah itu. Jadi untuk kegiatan saya itu dari pagi sampai jam 3 sore. Dan dari semua pendapatan yang saya bisa dapatkan setiap bulan, kalau dihitung-hitung saya bisa mendapatkan sekitar 6 juta sampai 7 juta per bulannya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kebun karet mungkin ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk kebutuhan lainnya kan kita harus mencari profesi lain atau keahlian lain. Nah, ini bagi para petani karet ini bisa menjadi kesempatan bagi para petani yang mungkin aktivitasnya bisa diropel. Nah, aktivitasnya bisa dibagi-bagi waktunya, bisa untuk kerja di kebun, terus kemudian lainnya bisa dikerjakan untuk berdagang. Nah, ini menjadi kesempatan bagi teman-teman semuanya untuk menggali potensi profesinya, keahliannya, untuk bisa berjualan ataupun berdagang ataupun yang lainnya lah. Karena kalau untuk masalah kita mau awal mula jualan itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Tinggal kita membuat gerobak sendiri. Kemudian kita bisa melihat di YouTube ataupun di sosial media yang lain, di Facebook ataupun di TikTok, kan banyak caranya orang berjualan, apa yang dijual, kemudian bisa mencari resep-resep yang enak, kemudian bisa kita jual, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan atau penghasilan setiap harinya. Jadi gunakanlah kesempatan kalian, gunakanlah HP kalian, sosial media kalian untuk mencari rezeki atau untuk mencari uang atau untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi jangan sampai kita mengandalkan satu profesi yang mana kalau kita hitung-hitung dalam profesi yang satu ini tidak bisa mencukupi kebutuhan yang lainnya. Kemudian teman-temanku, jangan lupa kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita syukuri agar hasil yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkah dan barokah untuk kita semuanya. Kemudian bagi para petani karet, apakah Anda yakin ingin menebang pohon-pohon karet kalian? Melihat kondisi karet pada saat ini mungkin harganya anjlok, murah dan belum stabil. Karena kalau menemukan titik stabil itu harganya harus 12.000 sampai 15.000 per kilo. Sedangkan untuk tahun 2023 ini harga karet masih 8.000 sampai 10.000 per kilonya. Jadi bagi teman-temanku, kalau bisa saya sarankan jangan usah ditebang pohon karetnya, tetap dikelola, ataupun mungkin teman-teman mau tumpang sari di lahan karetnya dengan tanaman sawit juga dipersilahkan. Sambil menunggu sawitnya besar, karetnya masih bisa dikelola, bisa menghasilkan hasil panen. Kemudian di sisi lain kita bisa berjualan atau berdagang. Karena diprediksi itu di tahun 2025
harga karet akan mencapai titik stabil, yaitu harga 12.000 sampai 15.000 rupiah. Karena kalau di tahun 2024 itu sepertinya tidak mungkin, karena pada tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu legislatif dan yang lainnya, dan juga pemilihan presiden. Jadi siapapun nanti yang menjadi presiden, menjadi pemimpin negara Indonesia ini, kami sebagai para petani karet itu berharap kepada pemerintah segera mendongkrak harga karet ini cepat stabil, cepat naik, dan harganya cepat mahal. Karena kalau tidak segera bertindak, otomatis nanti kebanyakan dari pohon karet ini mungkin akan punah, akan sedikit tanaman karet yang berada di negara Indonesia, karena faktornya adalah harga karet yang terbilang masih minim, yaitu sekitar harga 8.000 sampai 10.000 rupiah. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan informasi ini membantu dan bermanfaat. Kemudian jangan lupa bagi teman-temanku semuanya untuk terus dukung channel Petani Sukses agar semakin berkembang dan bisa memberikan tips-tips yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes lah. Iya sih